Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fareza Amran, berasal dari kelas 3C. Pada hari ini pada saat ini saya akan mempresentasikan praktikum 3 Sistem Komunikasi Serat Optik yang berjudul Pengukuran Hasil Desain Sistem Serat Optik. Pada praktikum ini di mana pembimbingnya yaitu ada Pak Aprinal Adila STMkom, yang kedua Ibu Pupi Maria STMT. Tujuan percobaan ini satu, mampu melakukan pengukuran loss daya minimum, loss daya maksimum pada serat optik hasil rancangan. Kedua, mampu memahami parameter penyebab terjadinya loss pada serat optik. Ketiga, mampu memahami hasil desain sistem serat optik. Kedua, teori penunjangnya. Teori penunjangnya itu adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima. Sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung serat optik dan membawa data dengan kelajuan yang cukup tinggi. Jika sinyal terlalu lemah ketika sampai di penerima, maka data akan sulit dipisahkan dan menghasilkan noise. Pada bagian transmisi yang perlu dipertimbangkan menjaga agar daya transmisi berada pada nilai minimum yang dapat diterima. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum. 1. Menentukan loss daya minimum sistem. Loss daya minimum sistem disebabkan oleh serat optik, konektor, dan sambungan yang digunakan dalam sistem. Yang A. Loss daya minimum yang disebabkan oleh serat optik adalah tergantung pada panjang serat optik, tipe serat optik, atau sesuai standar pabrik, yang berkaitan dengan besar loss untuk setiap dB per kilometer yang digunakan dalam mendesain sistem serat optik. Yang B, loss yang dihasilkan oleh konektor tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem serat optik. Ketiga, sambungan yang digunakan menghasilkan loss dalam sistem serat optik tergantung pada jenis sambungan yang digunakan. Selanjutnya kedua, menentukan loss daya maksimum sistem. Loss daya maksimum sistem serat optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum loss akibat aging, perbaikan, dan cadangan. Aging merupakan faktor penuaan yang terjadi pada komponen-komponen yang digunakan dalam sistem. Perbaikan merupakan suatu langkah yang diambil dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Perbaikan dilakukan pada sistem bergantung pada kondisi lingkungan tertentu dan kondisi patah serat optik. Untuk sistem serat optik yang berada di luar bangunan, sangat perlu perbaikan dibandingkan sistem dalam ruangan. Setiap perbaikan yang dilakukan di dalam sistem serat optik akan mengalami pertambahan nilai loss akibat perbaikan. Yang C-nya adalah loss cadangan dalam sistem digunakan sebagai suatu nilai tambahan loss jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan atau perhitungan loss cadangan yang digunakan sekitar 3 dB. Ketiga, tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sumber cahaya transmisi yang cukup untuk sistem beroperasi di bawah kondisi terburuk. Untuk diagram selanjutnya, diagram pengukuran. Diagramnya seperti ini. Ada pemancar, konektor, sambungan fusi, konektor, dan adanya penerima. Yang diketahui panjang serat optik A 10 meter, panjang serat optik B 150 meter, panjang serat optik C 4000 meter, panjang serat optik D 10 meter, 15 meter, 20 meter. Loss serat optik 1,5 dB per kilometer, loss konektor 1 dB, loss sambungan fusi 0,1 dB, daya minimum penerima minus 30 dBm. Yang diagram keduanya sama, hitung daya minimum pemancar bila loss serat optik berubah-ubah. Dengan Jadi diketahui serat panjang optik A 10 meter, serat panjang optik B 150 meter,
panjang serat optik C 4000 meter, panjang serat optik D 10 meter. Luas serat optik 1,5 dB per kilometer, 1,5 dB per kilometer, 1,22 dB per kilometer. Luas konektornya dengan besar 1 dB. Luas sambungan fungsi 0,1 dB, daya minimum penerima minus 30 dBm. Diagram ketiganya seperti ini tanpa sambungan fungsi. Dengan diketahui panjang serat optik A 50 meter, panjang serat optik C 50 meter, loss serat optik 2,5 dB kilometer, loss konektor 0,2 dB, daya minimum penerima minus 10 dBm, minus 25 dBm, minus 30 dBm. Daya output penerima pada diagram ketiga ini minus 12 dBm. Faktor agingnya 1 dB, loss perbaikan 2 dB, loss cadangan 3 dB. Pada diagram keempat, panjang serat diagramnya seperti ini dengan dua konektor, dan diketahui panjang serat optik A50, daya minimum penerima minus 30, faktor aging 1 dB, seperti ini. Ini diagram kelimanya, sama dengan diagram keempat, tapi hanya beda di ukuran. Ada yang diketahui pada panjang serat optik, loss konektor, daya minimum penerima. Yang kelima, langkah percobaan. Langkahnya diagram A dan diagram B. Langkah untuk diagram A dan diagram B, menghitung loss daya minimum, menghitung loss daya maksimum. Yang ketiga, menghitung daya minimum pemancar. Kedua, diagram C. Diagram C, D, dan E. Langkah-langkahnya menghitung nilai daya minimum, daya maksimum, menghitung daya tersedia. Yang terakhir, menghitung panjang serat optik X. Dari diketahui teori penunjang, caranya, dan diagram dan langkah percobaan, maka dapat didapatkan analisa data seperti ini. Dari data diagram di atas, saya akan melakukan perhitungan terhadap dua kasus soal, yaitu menentukan nilai daya pemancar dan menghitung panjang serat X. Pada diagram A, hitung daya minimum pancar bila panjang konektor dirubah-rubah. Untuk panjang konektornya 10 meter, langkah 1, loss daya minimumnya didapatkan loss daya total panjang serat optik dengan total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer. Dari data yang sudah diketahui tadi dimasukkanlah ke dalam perhitungan, maka dihasilkan loss total panjang serat optiknya 6,255 dB. Untuk loss daya minimum yang untuk panjang konektor 10 meter. Untuk mendapatkan nilai loss total konektornya, jumlah konektor dikali loss konektor didapatkan 2 dB. Selanjutnya, loss total sambungan fungsi. Jumlah sambungan fungsi dikali loss sambungan fungsi didapatkan hasil total sambungan fungsi. Selanjutnya, total loss daya minimum adalah sigma total loss dikali serat optik, konektor, dan sambungan fungsi. Maka didapatkan loss total sambungan fungsinya 8,35 dB. Langkah kedua untuk panjang serat optik 10 meter, di mana loss daya maksimum sama dengan sigma loss daya minimum ditambah aging ditambah perbaikan ditambah cadangan. Maka dihasilkan daya maksimum 14,35 dB dari data di atas. Langkah selanjutnya, langkah ketiga, daya minimum pemancar. Daya minimum sigma daya minimum penerima ditambah loss daya maksimum didapatkan adalah hasil daya minimum pemancar dari data diagram di atas. Hasilnya minus 0,65 dBm. Untuk panjang konektor 10 meter sama dengan 10 meter cara pencariannya. Untuk langkah pertamanya didapatkan hasil loss total panjang serat optik 6,27 dB, loss total konektor 2 dB, loss total sambungan fungsinya 8,37 dB. Langkah kedua sama dengan yang selanjutnya. Untuk daya minimum penerima minus 25 dBm sama dengan langkah selanjutnya, langkah di atas. Cara-caranya membedakan hasilnya. Ini hasil loss daya minimumnya. Loss daya minimum 0,65, loss daya maksimum 6,65 dB, daya tersedia
tersedia 13 dB, panjang serat optik B 6,35 dB, panjang serat optik B-nya menghasilkan 2,54 dB. Untuk panjang daya minimum minus 30 dB menghasilkan panjang serat optik B-nya 4,54 kilometer. Diagram untuk diagram D sama dengan diagram C di atas caranya. Selanjutnya diagram E sama cara pencariannya dengan diagram C dan D tadi, yang membedakan data percobaan datanya saya. Dari data percobaan di atas ini didapatkan manusia pada saat hasil perhitungan di atas, saya mengetahui bahwa panjang serat optik yang diubah-ubah memberikan daya minimum pemancar, menghasilkan nilai yang semakin lama semakin kecil. Semakin lama nilainya maka akan semakin kecil, sedangkan total loss daya maksimum nilai yang dihasilkannya semakin lama akan semakin besar. Saat loss serat optik diubah-ubah serat loss pada serat optik akan membuktikan bahwa daya minimum pemancar nilai yang dihasilkan semakin lama semakin kecil, dan loss daya maksimumnya akan menghasilkan semakin lama akan semakin besar. Maka didapatkan hasil panjang serat optik pada saat daya minimum penerima yang diubah-ubah tersebut, di mana nilainya semakin lama akan semakin besar, sedangkan daya output pemancar diubah-ubah pemanjang serat optik yang didapatkan nilainya semakin lama akan semakin kecil. Selanjutnya kesimpulan dari data analisa dan data percobaan di atas. Dari data analisa dan data diagram di atas, saya menarik kesimpulannya, yaitu satu, ketika daya output pemancar diubah maka nilai pada panjang serat optik akan mengalami kenaikan atau dapat dikatakan semakin kecil. Pada saat daya minimum penerima diubah-ubah, kedua, pada saat daya minimum penerima diubah, maka nilai pada panjang serat optik akan mengalami kenaikan atau dapat dikatakan semakin besar. Kesimpulan ketiga, ketika panjang serat optik dan loss serat optik diubah-ubah, maka nilai pada daya minimum pemancar semakin lama akan mengalami penurunan atau disebut juga semakin kecil. Baiklah, sekian dari saya hasil presentasi praktikum 3 pengukuran hasil desain sistem serat optik. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Dan sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menonton video saya ini. Dan saya ucapkan kepada para pendidik saya, Bapak Prina Adila dan Bu Maria. Sekian, terima kasih dari video saya ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.